Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Anes dalam teks cerpen bagian kedua. Nah, untuk bagian kedua ini kita akan membahas struktur teks cerpen dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama ada abstrak. Abstrak yakni gambaran awal cerita atau ringkasan cerita. Nah, ini bersifat opsional. Opsional itu boleh ada dan boleh tidak. Tapi sebagian besar penulis cerpen itu jarang menggunakan abstrak, jarang ada abstraknya. Karena apa? Karena nanti ceritanya tidak mengejutkan lagi, gitu ya. Nah, biasanya langsung ke orientasi. Orientasi yaitu pengenalan tokoh dan latar cerita. Nah, jadi cerita dimulai gitu ya, mulai pengenalan tokohnya ada siapa, kemudian itu sedang di mana begitu. Kemudian menuju lagi setelah orientasi naik lagi menjadi komplikasi. Nah, komplikasi itu di mana ada konflik yang sudah mulai muncul konflik atau masalah. Kemudian ketika konflik sudah mulai muncul, konflik itu menjadi evaluasi atau klimaks atau puncak masalah. Kemudian setelah mencapai puncak masalah, tentu saja para tokoh akan mencari penyelesaian masalah, yakni resolusi. Dan setelah resolusi akan menuju koda, yakni akhir cerita. Dan biasanya ini berupa nilai yang dapat diambil dari cerita atau cerpen tersebut. Nah, itu adalah struktur cerpen. Kemudian kaidah kebahasaannya. Yang pertama, banyak terdapat kata bermakna lampau. Misalnya dahulu, kala itu, kemarin, setahun silam, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Perhatikan contoh yang sudah ada di situ. Jadi contoh kalimat langsung. Jangan tinggalkan aku, Lia, kata Erik. Nah, jadi penulisannya seperti yang ada di contoh itu. Jadi petik, tanda petik dulu. Kemudian jangan lupa menggunakan huruf kapital dulu. Kemudian tulis kalimatnya, kemudian tanda bacanya, kemudian tutup petik. Lalu yang berkata itu siapa. Tapi jika kalimat langsungnya ada di belakang, Novi berteriak, pergi kamu sekarang. Nah, Novi berteriak, koma, petik, terus huruf kapital lagi, terus tanda baca, terus tutup petik, begitu. Itu namanya kalimat langsung. Jadi langsung dikatakan. Di dalam cerpen kan biasanya ada ya kalimat langsung seperti itu. Kemudian contoh kalimat tidak langsung. Jadi kalau tadi jangan tinggalkan aku, Lia, kata Erik. Nah, sekarang kalimat tidak langsungnya, Erik berkata pada Lia untuk tidak meninggalkannya. Nah, itu kalimat tidak langsungnya. Kemudian kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan majas. Jadi dalam cerpen itu banyak terdapat majasnya. Biasanya yang sering digunakan adalah majas personifikasi ya dan hiperbola. Jadi melebih-lebihkan dan personifikasi itu menganggap benda mati seolah-olah hidup. Kemudian terdapat konjungsi temporal. Konjungsi temporal yakni konjungsi yang menghubungkan waktu. Contohnya ada kemudian, lalu, setelah itu. Kemudian berikutnya banyak menggunakan kata konotasi. Konotasi adalah makna kias atau tidak sebenarnya. Sedangkan kebalikan dari konotasi yakni denotasi. Kalian pernah belajar itu kan dulu waktu SMP. Jadi ada konotasi dan denotasi. Contoh kalimat bermakna konotasi. Nah, jadi satu kata yang bisa dijadikan dua kalimat. Satu kalimat konotasi dan satu kalimat denotasi. Contohnya, hatiku panas saat membaca pesanmu padanya. Nah, di situ hatiku panas. Apakah yang dimaksud hatiku panas adalah ketika dibuka hatinya, kemudian dipegang, hatinya terasa panas? Tidak kan? Jadi hatiku panas itu maksudnya dia cemburu. Itulah
contoh konotasi, jadi bukan makna sebenarnya. Kalau denotasi, kakiku terluka karena tersiram air panas. Nah, karena tersiram air panas ini, kakinya ketika dipegang ya panas. Jadi panas yang sesungguhnya begitu ya. Kalau tadi panas artinya cemburu, kalau ini panas ketika dipegang ya beneran panas begitu. Itu beda konotasi dan denotasi. Contoh lagi. Aku telah lama hidup di dunia gelap. Yang dimaksud hidup di dunia gelap itu bukan maksudnya dunianya gelap, tidak ada cahaya, bukan. Itu maksudnya adalah dunia yang salah, dunia yang keliru. Jadi dunia yang penuh dosa, begitu ya. Itu namanya kalimat konotasi. Jadi dunia gelap. Tapi ketika gelap diletakkan di kalimat yang menjadi denotasi, kalimat denotasi, maka karena mati listrik, maka ruangan ini begitu gelap. Nah, itu gelap yang sesungguhnya, jadi tidak terlihat apa-apa. Itu namanya kalimat denotasi. Bisa membedakan ya. Nanti kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan lewat grup. Kemudian berikutnya menggunakan ragam bahasa santai. Jadi cerpen itu menggunakan bahasa santai, meskipun ragam bahasa santai, tapi kalimatnya tetap harus menggunakan kalimat yang baku, begitu ya. Kemudian diksi atau pilihan kata. Contoh, memilih kata nyiur untuk mengganti kata daun kelapa. Nah, di sini penting sekali peran diksi ini. Diksi adalah pilihan katanya kalian. Karena cerpen itu beda dengan menceritakan pengalaman. Cerpen itu kan mengisahkan, bukan menceritakan pengalaman. Maka bahasa yang dipilih juga harus bagus. Contohnya, ketika kita mau mengatakan aku sedang sedih dalam cerpen, tapi kamu tidak boleh mengatakan aku sedang sedih. Jadi kamu gambarkan suasana yang pembaca itu bisa tahu bahwa kamu itu sedang sedih, begitu loh. Tanpa kamu mengatakan bahwa kamu sedang sedih. Pun dengan latar, misalkan kamu sedang berada di pinggir sawah, kamu tidak perlu mengatakan kamu sedang di pinggiran sawah, tapi kamu gambarkan suasana yang pembaca itu bisa tahu bahwa kamu sedang berada di pinggiran sawah, dengan bunyi-bunyian, dengan angin yang bertiup, dengan pemandangan yang hijau, kan nanti pembaca bisa, oh ini di pinggiran sawah, begitu. Nah, itulah bedanya cerpen dengan menceritakan pengalaman. Karena cerpen itu mengisahkan, maka bahasanya juga bahasa yang bagus. Pilihan katanya harus pilihan kata yang bagus, gitu. Nah, ini ada ciri-ciri cerpen yang baik. Yang pertama, menggunakan diksi, tadi diksi pilihan kata ya, majas dan pendeskripsian latar yang menarik. Kemudian 2, menggunakan bahasa sehari-hari. 3, jalan ceritanya sulit ditebak. Dan yang keempat, konflik dalam cerpen mempengaruhi emosi pembaca. Jadi pembaca itu ikut terbawa dalam ceritanya kamu, dalam cerpennya kamu, ikut emosi, ikut sedih, ikut senang ketika tokohnya sedang sedih, begitu. Ikut sedih, tokohnya sedang senang, ikut senang, begitu. Itu berarti cerpennya kamu bagus, begitu. Nah, itu saja untuk materi cerpen. Selamat belajar, selamat menempuh PAS. Semoga tidak ada yang remedi. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.